tipsnya adalah ketika kita mendapat pelecehan, berani bersuara aja gitu. Langsung bersuara aja. Halo, nama saya Irina Wardani. Saya sudah 8 tahun bekerja sebagai jurnalis di sebuah stasiun TV berita di Indonesia. Kerentanan sebagai seorang jurnalis, terutama jurnalis perempuan itu banyak banget. Satu, sering banget dilecehkan oleh rekan kerja, teman-teman di lapangan, terus oleh narasumber, paling banyak sih sebenarnya sama narasumber ya, dan oleh atasan juga. Gitu. Itu yang pernah saya dapat cerita dan beberapa kali mengalami di lapangan. Kalau narasumber gini, kalau teman-teman tahu gambaran ketika kami bekerja di lapangan itu, di satu tempat ada istilahnya namanya doorstop atau doorstep gitu. Jadi narasumber datang, terus kita cegat, terus kita berdiri di dalam satu formasi, yang sebenarnya formasinya itu tuh bisa diatur sedemikian rupa, tapi kalau dalam posisinya kalau dalam posisinya doorstop dan rame-rame gitu, biasanya teman-teman televisi itu atau teman-teman online itu duduk di bawah, jadi kayak kesannya setengah jongkok gitu. Mau dipraktekin nggak? Jadi kayak gini. Dipraktekin boleh ya? Boleh. Nah, kayak gini nih, kita biasanya duduk, terus pegang mikrofon gini. Nah, di belakang kita tuh ada kamera. Kenapa posisinya kita harus kayak gini? Supaya tidak menghalangi teman-teman campers atau camera person dan fotografer. Nah, di sekelilingnya kemudian baru ada beberapa teman-teman online. Nah, biasanya yang duduk di bawah itu adalah si teman-teman yang memegang mikrofon atau teman-teman TV. Atau teman-teman yang merekam lah. Posisi itu kalau teman-teman lihat posisinya sangat tidak enak, apalagi ketika kita berhadapan dengan narasumber laki-laki. Nah, suatu ketika ada narasumber laki-laki itu, ini agak usia 18 plus ya, ini agak trigger warning ya. Kontennya konten dewasa. Ketika kami udah selesai doorstop gitu, kami bangun, dia langsung bilang ke salah satu rekan kerja saya dari TV tetangga lah. Dia bilang, saya feel aroused. Kalau di bahasa Indonesia ini kayak agak konten dewasa ya. Dia merasa terangsang dalam tanda kutip ya. Karena posisinya memang kami berhadapan dengan, ya karena dia tinggi, kepala kami menghadap ininya dia ya, alat kelaminnya lah, bagian bawahnya dia lah. Dan dia merasa itu adalah posisi yang menantang buat dia, yang bikin dia terangsang. Nah, kami tersinggung dong, terutama yang perempuan, dan rekan kerja saya itu marah, tapi dia tidak bisa mengutarakan kemarahannya. Dia cuma merasa apakah ini tergolong pelecehan atau bukan gitu. Apa yang harus dilakukan kalau orang itu hanya mengatakan dia merasa terangsang dengan posisi kami seperti itu gitu. Nah, itu menurut saya itu adalah pelecehan, dan ketika itu kami ngobrol bahwa itu adalah pelecehan dan harus ditindaklanjuti. Cuma masalahnya dengan narasumber itu ada aturan tidak tertulis bahwa apapun yang narasumber lakukan ke kami, baik itu wartawan laki-laki atau perempuan, terutama wartawan perempuan itu, kami tidak bisa protes demi menjaga relasi atau hubungan baik dengan narasumber. Nah, itu kemudian yang dia pegang, teman saya itu pegang, dan rata-rata kami memegang konsep itu. Sehingga apapun yang narasumber katakan, baik itu bentuk pelecehan atau hinaan, tidak mau diwawancara karena misalnya kita dari TV A, TV B, atau media A, media B gitu, itu harus kami terima sih. Cuma di posisi saat itu kami memaksa si narasumber ini meminta maaf, tapi secara pribadi. Jadi tidak usah terang-terangan. Seperti itu. Kemudian ada juga narasumber yang selalu mengatakan bahwa saya maunya diwawancara sama person ini, atau spesifik dia menyebut wartawan ini karena wartawan ini good looking, have a good body gitu, posture dan segala macam gitu. Dan itu membuat dia merasa kayak itu balik lagi feel aroused, merasa terangsang lah gitu. Hal-hal seperti itu yang men-trigger atau merasa kami tidak aman, padahal itu ruang kerjanya kami kan. Nah, itu harus kami hadapin tiap hari gitu. Sehingga cara menghindari narasumber yang seperti itu biasanya kami meminta bantuan teman-teman yang cowok untuk memegang mikrofon. Kami biasanya udah nandain tuh narasumber-narasumber yang punya potensial melakukan pelecehan itu. Dan sering melakukan pelecehan. Atau pernah melakukan pelecehan itu udah kami tandain. Nah, biasanya kalau dalam posisi-posisi yang tidak enak seperti itu, kami biasanya nitip ke teman cowok atau kami berdiri di sampingnya. Dan itu sampai sekarang
kadang bisa kami lakukan, tapi seringnya ya nggak bisa juga ya. Jadi pegang mikrofon, terus nunduk aja kepalanya gini. Udah. Atau menyingkirkan kepala supaya tidak ada tendensi bahwa kita dalam posisi yang tidak enak. Seperti itu. Tips supaya aman saat liputan ya. Wah, ini agak berat ya. Karena meskipun kita udah tahu teorinya, tapi susah dipraktekin sih sebenarnya. Dengan alasan balik itu lagi, bahwa narasumber itu di Indonesia dirajakan dalam tanda kutip. Ya, itu yang salah sih sebenarnya. Antara posisi wartawan sama narasumber itu kan harusnya setara ya. Mau narasumbernya itu pejabat, atau narasumbernya itu petani gurem, atau narasumbernya itu tukang jalanan, itu di mata wartawan seharusnya setara gitu. Tipsnya adalah ketika kita mendapat pelecehan, berani bersuara aja gitu. Langsung bersuara aja. Karena di beberapa kasus akhirnya ketika kami bersuara, teman-teman yang lain yang rata-rata ya biasanya kalau cowok ya tahu teman, ya ini bukan masalah gender atau apa sih, cuma kadang kita butuh orang yang bisa mau pasang badan dalam tanda kutip di situasi bahwa kami telah dilecehkan. Biasanya yang teman-teman cowok kita bilangnya tadi si A atau saya tadi ngalamin ini, ya biasanya cowok tuh rame-rame langsung nyerbu tuh. Nah dengan cara itu si person ini tuh panik gitu, tapi ya itu balik lagi, posisi narasumber, tergantung dia punya jabatan seperti apa gitu. Ini agak susah ketika kita berhadapan dengan narasumber yang jabatannya sangat sangat strategis gitu. Paling tepat adalah ngomong sama senior kita di kantor atau atasan kita di kantor bahwa dengan situasi bahwa kami tidak nyaman. Nah biasanya kalau di kantor saya tuh kalau kami merasa tidak nyaman dengan satu situasi itu biasanya diganti atau ditemanin gitu. Jadi kita tidak, kalau di TV enaknya kan ditemenin ya, cuma kan tetap tidak enak juga ya. Biasanya diganti sih. Kalau yang kedua dokumentasiin gitu. Karena sewaktu-waktu dokumentasi itu penting untuk kemudian ketika narasumber ini melakukan pelecehan yang berikutnya atau merasa bahwa dia punya power untuk melakukan pelecehan, itu kita udah punya dokumentasinya. Dokumentasinya baik dalam, biasanya kan teman-teman cewek yang pernah saya hadapin tuh, saya dikirimin foto pesan yang tidak oke ya. Foto yang tidak, apa sih, unconsensual picture lalala gitu, di private areanya dia, itu dia ngirim ke saya, itu biasanya saya dokumentasiin, screenshot, terus itu di save, suatu saat itu bisa jadi, bukan berarti kita mau blackmailing dia ya, tapi itu kalau kita tidak oke, kita bisa melaporkan dia ke organisasinya atau ke atasan kita gitu. Semua apapun yang terjadi kita harus didokumentasiin. Karena memang sebenarnya kerja jadi jurnalis perempuan tuh resikonya cukup besar dan agak susah sih sebenarnya untuk ditangani gitu. Nah, yang paling penting teman-teman berani untuk speak up, dan di AJI kita punya divisi gender yang bisa membantu teman-teman ketika mengalami pelecehan atau melihat pelecehan itu terjadi. Terakhir, ada nggak pesan buat perusahaan media untuk segera membuat SOP pencegahan atau pengatasi kekerasan seksual di dunia kerja? Oh, harus. Semua perusahaan media harus, apalagi berkaitan dengan relasi antara narasumber dan juga dengan karyawannya atau wartawannya. Karena sebenarnya itu yang luput. Di beberapa perusahaan media yang saya tahu, mereka hanya mengatur SOP itu antar pekerjanya aja, antar rekan kerja, antar atasan, tapi tidak mengatur dengan wartawan dengan pekerjanya dan narasumbernya. Jadi di sini bisa jadi SOP itu bisa jadi posisi penting penegasan antara wartawan dan narasumber. Hubungan antara wartawan dan narasumber itu yang harus setara, dan juga tidak boleh ada gap walaupun dia posisinya paling atas, tapi dia di mata wartawan itu harus setara dan dia tidak boleh melakukan pelecehan ke wartawan dalam bentuk apapun.